Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwa Sofa Hafiza dengan NIM 11970200052 dari kelas entomologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai serangga. Entomologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang serangga dan kaitannya dengan manusia, lingkungan, serta organisme lainnya. Adapun serangga ini sangat menarik untuk dipelajari. Beberapa di antaranya yaitu serangga memiliki rentang habitat yang sangat luas. Nah, diketahui bahwa serangga ini berjumlah lebih dari 2/3 dari seluruh organisme yang telah diketahui di dunia. Kemudian, serangga dapat mendominasi rantai makanan dan jaring makanan dalam bentuk volume, jumlah, dan diversitas. Serangga juga memiliki diversitas yang sangat besar dan seringkali melakukan spesialisasi pada habitat dan makanannya. Serangga ini memiliki gaya hidup yang beragam, dari soliter, berkumpul, subsosial, dan sosial sejati. Lalu serangga memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi ekstrim seperti panas, dingin, basah, kering, dan lingkungan yang selalu berubah-ubah. Kemudian, serangga ini memegang peranan penting pada beberapa fungsi dari ekosistem seperti pendaur ulangan nutrisi, penyerbukan tumbuhan, penyebaran benih, mempertahankan komposisi dari komunitas tumbuhan dan hewan, dan juga sebagai makanan bagi berbagai macam vertebrata. Lalu serangga ini diantaranya juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam senyawa kimia yang dapat dikumpulkan, diekstraksi, dan disintesis untuk kebutuhan manusia, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat meliputi seperti antikoagulan, senyawa yang mempercepat penyembuhan luka, kemudian sebagai karier obat anti alergi, bahan untuk plastik yang dapat terurai, menggunakan BSF diantaranya yaitu kemudian ada senyawa yang meningkatkan penghilangan polutan dan air tercemar. Selain itu juga serangga ini menghasilkan sutra, madu, dan juga zat warna. Dan hal menarik lainnya yang terakhir yaitu serangga ini berperan besar dalam menghasilkan beberapa penemuan penting dalam ilmu biologi, seperti diantaranya yaitu adalah pengetahuan pada bidang genetika yang dihasilkan dari penelitian pada lalat buah atau disebut juga dengan Drosophila melanogaster, kemudian evolusi yang dihasilkan dari penelitiannya pada semut dan kerabatnya. Kemudian ada juga tentang pengetahuan tentang mekanisme yang mengatur perubahan populasi dari hasil penelitian dengan menggunakan kumbang tepung atau disebut juga Tribolisium spp, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hal menarik yang sudah disebutkan di atas, maka serangga ini memiliki potensi dalam hal yang menguntungkan, tetapi ada juga serangga ini memiliki potensi dalam hal yang merugikan. Nah, salah satu contoh dari potensi serangga menguntungkan yaitu adalah pemanfaatan maggot untuk pengelolaan sampah organik. Nah, maggot ini adalah larva yang dihasilkan dari jenis lalat BSF atau Black Soldier Fly yang mampu menguraikan sampah organik dengan cepat. Nah, adapun beberapa di antaranya mengapa harus diadakannya maggot untuk pengelolaan sampah organik ini, yaitu adalah pertama, larva dari biomasa sampah ini mengandung protein sekitar 35% dan lemaknya itu sekitar 30%, sehingga larva dari biomasa sampah ini berpotensi untuk digunakan sebagai makanan ayam dan ikan di peternakannya saat sudah digunakan di pengelolaan sampah organik. Kemudian yang kedua, penguraian sampah organik oleh larva ini mampu mengurangi bahkan menghentikan tersebarnya bakteri penyebab penyakit bagi manusia, misalkan itu adalah bakteri Salmonella. Lalu penguraian sampah oleh larva ini dapat menurunkan berat basah sampah hingga 80%. Kemudian residu penguraian sampah dengan memanfaatkan BSF ini mengandung unsur organik yang memiliki komposisi yang mirip dengan kompos, sehingga hal tersebut akan membantu penyuburan tanah atau lahan pertanian. Dan yang terakhir yaitu adalah pengaplikasian penguraian sampah ini dengan memanfaatkan BSF ini tidak membutuhkan teknologi yang canggih sehingga dapat diaplikasikan di berbagai lokasi dengan berbagai kondisi. Dan hal keuntungan lainnya itu sampahnya tidak menimbulkan bau. Nah, adapun bagaimana sih cara untuk membudidayakan maggot BSF ini? Caranya itu yang pertama adalah pembuatan kandang. Kandang ini dibuat menggunakan bambu atau kayu atau bahan lain yang diselimuti jaring dengan ukurannya 3x2x2 meter untuk skala kecil menengah. Kemudian membuat kotak penetasan. Nah, ini digunakan sebagai media penetasan telur BSF yang terbuat dari kardus
triplek atau bisa juga dalam maupun kotak plastik. Lalu menyiapkan bioponnya. Biopon ini dibuat dari kayu atau baik plastik yang diisi dengan tanah, di mana berfungsi untuk menghindari pecahnya telur-telur yang belum menetas. Dan langkah yang keempat dari pembudayaan maggot ini yaitu adalah pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini dilakukan secara langsung, baik dengan cara dicacah atau dihaluskan terlebih dahulu menggunakan mesin pemecah untuk makanannya. Nah, makanannya ini itu apa sih? Yaitu makanannya itu adalah karakteristik dari pakan efektifnya adalah mengandung air yang tinggi, kaya protein dan karbohidrat, serta telah mengalami dekomposisi, yaitu berbentuk cair atau liquid, akan lebih baik untuk maggot. Kemudian perlakuan kelima adalah perlakuan panen. Nah, waktu panen yang terbaik yaitu sekitar 2-3 minggu setelah telur menetas. Telur ini ditaburkan di dedak fermentasi di sekitar media penetasan telur di setiap minggunya. Lalu pembudidayaan pada langkah terakhir yaitu adalah produk sampingnya. Nah, produk turunannya itu adalah berupa tupeng maggot, pelet maggot, kemudian probiotik, serta pupuk organik. Nah, pupuk organiknya ini berfungsi sebagai kondisioner tanah atau untuk revitalisasi. Nah, lalu setelah hal yang menguntungkan dari serangga, ada juga potensi serangga ini memiliki hal yang merugikan. Di antaranya itu adalah lalat dan patogen yang dibawanya. Ini merupakan salah satu contohnya, itu adalah lalat yang seringkali membawa penyakit pada kehidupan manusia. Nah, ini lalat ini merupakan salah satu serangga yang termasuk ke dalam ordo Diptera. Beberapa spesies lalat ini merupakan spesies yang paling berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai vektor penularan penyakit. Nah, peranan lalat ini dapat menyebabkan adalah sebagai vektor mekanik atau vektor biologis. Vektor mekanisnya itu lalat membawa bibit-bibit penyakit melalui anggota tubuhnya. Tubuh lalat ini mempunyai banyak bulu-bulu terutama pada kakinya. Nah, bulu-bulu inilah yang terdapat pada kaki ini mengandung semacam cairan perekat sehingga benda-benda yang kecil itu mudah melekat. Adapun bakteri yang ditemukan berdasarkan beberapa penelitian di permukaan luar tubuh lalat itu diantaranya ada Ecterotobacter aerogenes, itu menyebabkan infeksi nosokomonal. Kemudian ada Escherichia coli, itu terjadinya epidemik penyakit-penyakit saluran pencernaan makanan seperti kolera, tifus, disentri, diare, dan penyakit cacing. Kemudian ada juga Proteus sp, ini menyebabkan penyakit diare pada anak-anak dan menimbulkan infeksi pada manusia. Lalu ada Bacillus sp, penyebab keracunan penyakit. Kemudian juga ada Serratia merkses, menyebabkan infeksi serius pada luka bekas jahitan, paru, dan juga peritoneum. Adapun bagaimana cara mengendalikan lalat ini supaya tidak menimbulkan penyakit atau menyebarkan penyakit kepada manusia, atau pencegahan dari pengembangbiakan lalat. Nah, ini diantaranya itu adalah mengurangi atau menghilangkan tempat pengembangbiakan lalat, lalu mengurangi sumber yang menarik lalat. Yang ketiga, mencegah kontak antara lalat dengan kotoran yang mengandung kuman penyakit. Dan terakhir, melindungi makanan, peralatan makanan, dan orang yang kontak dengan lalat, sehingga pengendalian lalat tersebut dapat ditanggulangi dengan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai serangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.